Let's go! Thank you folks sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu hal apapun. Dan teman-teman yang menyaksikan video Rexcast sebelumnya pasti udah tahu gitu kita terakhir ada di Surya Hotel and Cottage Prigen dalam rangkaian road trip gue sama keluarga. Dan sekali ini gue mau ke destinasi terakhir dalam rangkaian road trip ini, yaitu kita mau ke Bromo Hillside. Teman-teman, jaraknya sendiri kalau dari Surya Hotel and Cottage Prigen itu 82 km teman-teman. Kalau di map sih ya nyampainya tuh 2 jam 15 menit ya. Cuma aktualnya sih kayaknya gue 2 jam setengah, hampir 3 jam. Kenapa? Yang pertama sih karena ini bukan trek sehari-hari, jadi masih harus benar-benar awas. Dan sama sekali nggak tahu, itu cuma ngandelin maps doang. Dan tadi udah keluar tol. Ini udah masuk daerah perkampungan, desa tadi banyak kanan kiri jeep, kayaknya banyak juga yang dari mereka nyewain jeep. Lalu ini kita masuk ke desa wisata Gubuk Klakah. Kanan kirinya ini banyak kebun, banyak sawah. Dan selain itu kalau kalian yang kelaparan sebelum main ke Bromo, ini banyak restoran atau kafe yang mau ngeres dulu sebelum nanjak ke atas lagi. Apalagi kalau lo mau kebelet juga ya di sini sih enak banget ya, masih nyaman lah. Sebelum lu naik makin naik ke atas. Dan salah satu yang bikin gua nyampenya lebih lama karena treknya teman-teman. Pas gua naik ini hujan dan kanan kirinya lu lihat dah tuh. Kanan kirinya ini jurang. Dan ya lu harus benar-benar awas gitu. Apalagi kondisinya hujan dan memang sepanjang road trip ini tuh kayaknya hujan terus ya. Dan pas teman-teman pas gua di tol itu juga hujannya gede banget tuh. Dan jarak panjangnya itu mungkin 5-10 meter aja. Dan makanya gue harus pelan-pelan juga di tol. Dan begitu keluar tadi pas nyampe desa Gubuk Klakah dan sebelumnya juga itu ya alhamdulillahnya udah reda. Cuman pas naik ke arah Bromonya ini hujannya lumayan gede. Ini kalau gue nyalahin suara dari kameranya itu berisik banget sih. Dan ini kita udah mau masuk ke area Bromonya. Ini ada gapura ya. Selamat datang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan ini mau udah masuk kawasan Bromonya. Nanti di depan itu kita ketemu lagi gapuranya, teman-teman. Dan ini kanan masih lumayan lah, yang di sini sih masih aman. Dan teman-teman lihat di sebelah kirinya ini ada mobil pemadam kebakaran. Yang mungkin biar kalau ada amit-amit ada kejadian dia bisa lebih cepat lah datangnya. Ya, ini selamat datang kawasan Bromo Tengger ya tadi kalau nggak salah tulisannya ya. Cepet banget sih memang, nggak kebaca jelas. Nah ini udah jalan terus ya, masih hujan. Dan makin ke atas ini hujannya malah nggak reda sih, dan malah kencang serius. Dan karena kan ini dingin ya teman-teman, dan gue matiin AC, jadi kayaknya apa istilahnya tuh embunnya itu ada di kaca dalam, jadi gue nggak kelihatan sama sekali. Ini sama adek gue tuh dilap dari dalam baru lumayan jelas lah. Kalau sebelumnya tuh kayak buset, susah bener ngelihatnya. Gue kira dari depan kan, ini dari depan wiper udah nyala terus kok masih nggak kelihatan aja. Pas dilap dari dalam baru udah tuh jelas kelihatannya. Dan alhamdulillahnya pas udah jalan ke depan hujannya reda, baru udah kita bisa melihat. Dan ini buka kaca itu kita emang gak nyalain AC karena biar kuat nanjak juga. Dan udaranya tuh sejuk abis sih, parah banget. Alhamdulillah bisa ngerasain udara sesejuk ini. Dan ini kita masuk perkampungan atau desa. Ekspektasi gue sih kalau di rumah desa itu kan rumahnya ya kayak rumah-rumah perdesaan lah, tapi di sini rumahnya banyak yang permanen, banyak yang bagus-bagus. Jadi kayaknya perekonomian di daerah sini juga berkembang cukup pesat ya. Dan ini teman-teman, ini tanjakan naik, ini cuma bisa untuk satu mobil. Jadi kalau lu papasan di sini ngalah deh, jangan sok-sok kayak wah mobil gua gede, nggak ngalah aja. Karena lihat teman-teman, lu lihat di depan ini mobil motor aja dia harus ngalah dulu. Dan gue pas pulang itu gue pas turun itu gue papasan sama elf. Dan karena gue udah mau habis, jadi elfnya tuh yang mundur. Dan kalau teman-teman ntar lu lihat lagi back lagi, itu di sebelah kanan dari jalan yang kita sini itu ada kayak cowok atau ada space tanah lah. Jadi pas ngalah kita bisa elf yang mundur dan kita bisa ambil kiri dulu. Jadi elfnya gantian naik atau mobilnya gantian naik. Jadi bisa
masih aman lah kalau kita mau saling mengalah. Jadi kalau kita memang namanya ini bukan daerah kita, ini kita mau liburan di sini, jadi jangan egois, pelan-pelan aja, selalu fokus dan mata bener-bener. Kalau lu ngantuk mendingan jangan lu paksain jalan di sini karena kanan kirinya jurang, kabut, bener-bener jarak pandang lu itu nggak panjang teman-teman. Dan setelah semua hujan dan kabut itu, alhamdulillahnya kita udah sampai ke Bromo Hillside. Jadi kalau di depan ini, gua nggak tahu nih tempat apa sih. Mungkin yang teman-teman yang pernah ke daerah sini bisa tulis di komen ini Bromo Hillside juga atau mungkin cafe yang lain. Nah ini ada banyak jeep, mungkin yang mau naik jeep ke Bromo, titik kumpulnya salah satunya di sini. Di sebelah kanan itu ada banyak rumah makan. Gua abis ini makannya di situ kalau nggak salah. Iya, emang makan di situ. Gue makannya di situ dan gue parkir di sini teman-teman. Jadi tadi gue makan dulu di situ sebelum check in dan ini gue mau lihat sekeliling dulu sih. Kalau ke Bromo ya teman-teman, kita tuh ini gue nurusin kemana Semeru tuh ke arah situ. Nah kalau ke Bromo ini ke arah sini nih belokan. Ini kan kalau Bromo Hillside nih ya, ke atas ini lagi ada renovasi. Nah ini sekarang kita mau naik. Nah itu adek sama si Rex Junior udah duluan. Kebanyakan desain di Bromo Hillside ini memang terbuat dari kayu. Jadi ada kayunya juga, ada besi, baja ya. Dan ini masih kelihatan kabutnya itu belum hilang. Jadi memang sama kayak di video sebelumnya yang di Surya Hotel and Cottage itu harusnya kelihatan gunung. Cuman karena dari check-in sampai check-out itu selalu mendung, jadi ya gue nggak dapet view apa-apa. Walaupun kalau gue lihat di video YouTube yang lain, Surya Hotel itu ada kok view-nya. Tapi pas gue datang itu sama sekali nggak bisa lihat apa-apa. Dan di sini pas gue datang juga ketakutan itu sebenarnya ada. Jangan-jangan kayak di Surya Hotel nih, nggak bisa ngelihat apa-apa nih. Mendung banget kan? Mendung. Ini bukan mendung lagi, ini benar-benar diselimutin kabut. Terus kalau kata anak gue tuh si Rex Junior di sini dia bisa napas naga. Napas naga tuh apa teman-teman, yang kalau lu itu keluar apa istilahnya ya, embun atau uap lah. Istilah lu uap kayak keluar kayak lu lagi ngerokok atau lu lagi nge-vape ya, walaupun nggak sebanyak rokok atau vape, cuman bisa aja gitu. Nah ini kita masih naik ya. Jadi memang kalau di sini itu namanya di daerah bukit ya. Kalau lu bawa koper gede, minta tim Bromo Hillside aja yang bawa bantu naik ke kamar. Karena kalau lu bawa sendiri sih gue saranin sih jangan. Kenapa? Jalan aja capek bro, apalagi lu bawa koper segede gaban. Bayangin lu naik ini bawa koper, jangan deh. Mendingan lu minta tolong, ntar kopernya dibawain sama tim Bromo Hillside. Nah ini kita masih naik. Tadi kita ngelewatin dapur sama tempat buat nongkrong. Jadi selain di sini sebenarnya penginapan juga, tapi ada kafenya. Kalau orang sih tadi tuh pas kita pintu masuk yang lagi orang pada ngecat atau ngasih apa tuh ya yang di bawah kayu-kayunya, itu pintu masuknya. Jadi di bawahnya tuh bisa lagi tadi beli tiket untuk masuk yang tadi kita parkir. Nah selain hotel, dia sebenarnya mungkin mainnya kali ya. Mainnya itu ya kafe. Jadi ya ini nih, ini lu bisa masuk ke sini, ini duduk-duduk di sini ya, ini kafe teman-teman. Ya teman ya. Ini hari weekday ya, ini weekday terus hujan berkabut, jadi kayaknya memang nggak ada yang datang. Cuman besoknya sih ramai ya. Kalau sekarang sih ya kayaknya hanya orang-orang tertentu yang punya keyakinan aja kayaknya yang mau lagi mampir ke sini. Jadi gue lihat sekeliling dulu sebelum kita check in. Nah ini masih tempat-tempatnya teman-teman. Ini masih area kafe lah atau area restorannya. Jadi kalau di sini sih dingin banget. Jadi kayaknya dan hujannya sih nggak terlalu ya. Jadi kalau lu mau duduk di sini masih bisa aja karena hujannya itu nggak terlalu deras. Cuman karena dinginnya itu yang mungkin orang kayak makasih saya di dalam aja. Dan ini harusnya pemandangannya view-nya bagus. Cuman karena tertutup kabut ya sudahlah. Jadi ya kita cuma bisa lihat kabut-kabut yang sedang berjalan aja. Tapi jangan sedih, nanti kita bisa kok ngelihat view di Bromo Hillside ini seperti apa teman-teman. Nah sekarang setelah kita lihat sekelilingnya, ini masih tempat yang tadi juga ya. Sekarang gue mau masuk ke dalam ya.
Nah, pas masuk ke dalam ini teman-teman, ini ada restoran. Nanti kita sarapannya di sini. Nah, pas masuk ke sini, terus terang ini anget. Beneran anget. Nah, ini tipe-tipe kamarnya, ada yang suite ya 10 juta kurang dikit, Mahameru itu 5 juta setengah. Nah, Mahameru T tadi ya, nah Mahameru M. Nah, gue itu nginep di Mahameru M. Kenapa? Karena itu muat untuk 4 orang. Gue kan 4 orang tuh. Kalau sebelumnya kan yang video lu lihat dah ya, list-listnya tuh. Ntar lu screenshot aja buat kalau lu mau kesini lu screenshot aja. Nah, gue pesan 4 kamar, 4 Mahameru M yang buat 4 orang. Jadi kalau video sebelumnya itu kan gue pakai yang connecting. Nah, sekarang yang langsung aja 4 orang. Nah, tadi tuh di sebelah informasi tentang kamar ada juga untuk mau lu tour jeep. Jadi di sini juga bisa nyewain tour jeep, teman-teman. Nah, itu tadi lu lihat aja, nah, lu back dah videonya. Nah, sekarang gua mau OTW ke kamarnya dari tadi. Jadi restoran sama resepsionisnya tuh satu area ya. Nah, kita turun ngelewatin dapur. Ini hujan lagi, tuh lu bisa lihat hujan dan ke bawah angin dan dingin banget. Ini abangnya aja nih ya, masnya nih ya, anak sini nih. Dia pakai jaket kan. Karena emang dingin, Bro. Serius. Dingin banget dan kena muka tuh, muka lu kebas lah, enggak kebas sih ya, enggak sedingin kalau lu ke negara kayak Jepang, Korea itu kan memang muka lu kan kalau pas dingin tuh berasa kayak apa ya, kering gitu ya. Temen ini enggak sampai segitunya, tapi memang dingin aja. Nah, ini Mahameru M. Tadi kan kita ngelihat tuh ya, gue lupa jelasin, dan ntar lu back aja lah ya. Tadi ada kita ngelewat tipe kamar yang kawi. Nah, tipe kamar gua ini yang Mahameru M nih, kita naik ke atas ini. Nah, ini dia tipe kamarnya, folks. Kita langsung menuju ke meja komplimen. Di sini enak, kenapa? Tehnya dapat Dilma. Ya walaupun kopinya Nescafe standar, cuman tehnya lumayan lah ya, dapat Dilma. Air mineralnya juga niat, Cleo pakai botol yang terlihat mahal. Kalau di kafe biasanya mahal kalau botol beling gitu ya. Nah, kecangkir 4 biji buat bikin kopi atau teh. Di bawahnya ada kulkas yang pasti nggak gue isi karena ini dingin banget, jadi kayak nggak perlu minuman dingin. Lalu di sebelahnya ya ada tempat lemari buat sepatu, sandal. Ya ini tempat naruh baju. Ini buat kalau ada baju gantung sama apa sih itu istilahnya, kimono atau apa sih ya? Yang buat kalau lu mandi lu pakai baju ganti. Nah, terus di sini selain komplimen yang tadi, lu juga dapat nih. Ya, ada welcome snack lah. Welcome snack ada dapat kacang nih, Mr. P sama buah-buahan segar pastinya. Ditaruh di meja bulat dengan 4 kursi. Jadi ini mungkin mau ngobrol di sini ya, buat ngobrol-ngobrol. Dan ada ini pemandangannya ya, kalau dari kaca, jadi ini ke lembah. Kalau view-nya dari kaca ini ke lembah, lalu sebelahnya ini ada meja kerja. Entah apa, masih ketemu aja meja kerja, padahal kan lo lagi liburan. Ya tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, buat lihat-lihat. Dan ini ada buku menu dari restoran. Jadi lo kalau lapar lo bisa pesan dari sini, ya tinggal pesan aja, ntar diantar sama tim Bromo Hillside-nya. Ya makanannya sih gue pas malam gak makan di sini, gue makannya tuh besoknya. Jadi sebelum pulang tuh gue makan di restorannya. Lalu kita dapat bean bag. Ini bean bagnya enak, lumayan empuk lah. Nah ini penasaran, kita lihat lagi ya. Ini ke lembah di belakang. Kalau misalnya ini nggak ada kabutnya teman-teman, itu kelihatan desa yang tadi tuh yang pas kita naik tuh, yang banyak rumah permanen di pinggir jalan kelihatan. Nah ini kasurnya twin, tempat gua sama adik gua. Ya sayangnya memang nggak cukup lebar ya, jadi ya lu nggak bisa guling-gulingan. Tadi ada power outlet. Ini sofanya. Lalu ada ini sofanya lumayan, bisa buat nonton TV. Ada karpet, ada TV, udah smart TV. Seingat gue udah smart TV deh. Di bawahnya ada laci-laci. Dan ini yang perlu gue kasih lihat itu dua ini nih. Ini dua benda penting karena itu adalah heater. Kalau itu nggak ada, dingin.
Dan ini kalau yang dari sini nih kita buka jendelanya. Ini jalanan nembus yang kayak tadi dari tempat kita parkir yang mau ke Bromo tuh, nembusnya itu jalanannya tuh, lurusannya situ. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat area yang lain dari kamar ini. Jadi kalau tadi kan kamar tempat gua, nah ini ada kamar private-nya lagi nih. Kalau di sini tempat tidurnya Queen. Ini tempat istri gua sama adek gua yang cewek sama anak gua. Lalu ini ada apa sih istilahnya, ini aromaterapi atau apa ya? Pokoknya dapat wewangian lah. Ada lebih bagus ya, lebih estetik, warnanya hijau-hijau. Hijau apa tuh istilahnya? Ya pokoknya buat gua sih hijau, satu aja hijau ya. Mau apapun itu ya hijau lah. Nah, dibuka nih ada balkonnya. Nah, ini balkonnya. Harusnya sih gongnya di sini ya, kalau gua ngelihat di konten orang-orang tuh begitu dia buka pintu gongnya ngelihatnya di Bukit Teletubbies ini. Cuman kabutnya nggak hilang-hilang bro. Ya. Jadi ini ada dua bangku kayu, lalu ada meja bulat sama asbak pastinya buat kita sebat-sebat. Ya, inilah pemandangannya, masih diselimuti oleh kabut. Sembari nungguin kabutnya selesai, ini lu gua ajak muter ke sebelah sini, teman-teman. Jadi kalau dari tadi balkon itu kita ke kanan, ada celah jalanan untuk kita bisa keluar. Ya, jadi nggak masuk lagi ke kamar private yang kamar utama, lalu ke ruang yang dari meja komplimen tadi, tapi bisa juga dari sini dan nembusnya ke sini nih, ke tempat awal kita masuk. Nah, dari tempat itu juga bisa langsung ke balkon, ke posisi kita yang tadi. Nah, ini kabutnya udah mulai ya, udah mulai tersibat dia. Nah, ini bangkunya lu hati-hati karena dia tiba-tiba bisa gitu tuh kayak tanpa tulang ya. Nah, sembari menunggu kabutnya hilang beneran, ini ada meja rias gak sih? Pokoknya ya meja setelah kamar mandi lah. Nah, sekarang ini juga cakep nih, bagian paling cakep, bukan yang paling cakep sih tetap balkon ya, tapi kamar mandinya cakep. Kenapa? Modern kamar mandinya, cakep. Ini ada hair dryer, lalu ada kamera dengan layar sentuh dengan lampu-lampuannya yang gua nggak tahu juga fungsi 3 tombol itu apa selain tadi yang pertama untuk LED lampunya. Lalu tadi ada sabun cuci tangan, ini dapat amenitis ya, dapat sikat gigi ya, nggak standar lah ya, sikat gigi. Terus apalagi sih, biasa shower cap gitu gitulah. Di bawahnya ini ada laci, cuman nggak ada isinya. Ini ada kloset duduk sama jet showernya pasti, dan ini ada ke area basahnya, kita ada shower 2 dan air panasnya nyala, jangan khawatir. Dingin-dingin mandi air hangat biar tetap wangi lu. Jangan nggak mandi. Terus ini teman-teman, ini bathtubnya. Bathtubnya tuh bisa mengarah ke view ke Bukit Teletubbiesnya. Tapi sebelum itu ini ada beberapa pengumuman informasi ya. Lalu ada bath bombnya juga ini, dan ini ada sabun mandinya. Kayaknya banyak banget ditaruh, kayak satu orang tuh dapat satu deh. Satu kan ada 4 orang gue ya, jadi satu orang tuh satu shower gel, satu orang satu body lotion, satu orang satu sampo ya, walaupun kepakainya nggak semua sih. Dan ini bathtubnya, jadi bisa chill banget teman-teman. Lu bisa berendam sambil lihat pemandangan, karena kacanya ini kaca satu arah, jadi jangan khawatir. Lu bisa ngelihat ke luar, tapi orang dari luar nggak bisa ngelihat ke dalam, dia hanya bisa ngelihat pantulan mukanya aja kalau dari luar. Udah gue coba ya, dan di sini enak, lu bisa sambil selonjoran, lengakin leher, sambil ngelihat mandi, berendam sambil ngelihat Bukit Teletubbiesnya. Apalagi lebih sabi kalau kabutnya udah hilang semua. Ya, mantep. Informasi A1 guys, kabutnya udah hilang guys. Sini folk semuanya, kita lihat ini dia gongnya sebenarnya. Alasan paling besar kenapa gua mau ke Bromo Hillside, ini dia viewnya langsung ke Bukit Teletubbies. Dan ini yang lu dapat, yang kita dapat, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, keindahan ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita berasa kecil banget ya.
ini bisa ngeliat gede banget guys. Gue pas ngeliat kesini tuh, mungkin teman-teman di Instagram gue bosan kali ya, karena gue ngepost terus. Dan kalau dari sini teman-teman, dari kamar yang private ini dia juga bisa langsung masuk jalan. Dan begini nih darinya, jadi orang-orang tuh biasanya kan bikin konten gitu ya, dari bangun tidur dia buka selimut, buka pintu, langsung dia view-nya gitu. Nah dari sini nih kayak nih, dari kamar ini nih, orang-orang tuh bikin konten-konten yang kayak gitu. Dan satisfying banget sih, alhamdulillah bisa ada di sini melihat pemandangan seindah ini dengan udara yang sesejuk ini. Sekarang gue mau ajak kalian semua untuk lihat di Bromo Hillside ini tuh ada apa sih, dan kenapa orang-orang ini banyak yang gak cuma nginep tapi pengen juga nongkrong di kafenya. Nah sekarang kita mau ke kafenya teman-teman. Jadi ada namanya, gue lupa, cafe atau resto yang namanya 360 degree, jadi bulat gitu. Dan karena dia di atas dan 360, jadi ya dia bisa ngelihat kemana-mana. Dan ini kita mau otw ke sana, dan alhamdulillah ini kabutnya udah hilang, udah banyak yang hilang, dan sang surya mulai memunculkan sinarnya. Ini tadi yang Gunung Kawi ya. Jadi kita mau ke kafenya atau ke restonya itu lewat jalan yang tadi pas kita masuk. Jadi sama aja nih lewatin jalannya. Ini ada yang tipe kamar yang Kawi, ini yang Semeru, masih jalan terus, nanti ketemu yang dapur teman-teman. Nah itu tadi ada gedung Semeru ya, tadi kalau nggak salah tuh arah sana ya. Ya tipe kamar Bromo tadi kita juga ngelewatin. Nah ini lembah yang ada di belakang ya, berarti ya belakang kamar gue yang tadi. Jadi viewnya ke sini kalau di belakang kamar yang tadi kaca-kaca. Kita masih jalan terus karena memang ya kamar Mahameru itu kayaknya dia ada kamar yang paling di belakang deh. Dan sekarang ini kita nerusin jalannya aja. Dan gue baru nge deh, tadi yang gue pas baru masuk itu yang gue bilang ini Bromo Hillside atau bukan, ternyata iya Bromo Hillside karena dia sampai ke sini ternyata teman-teman. Dan ini kan bagian dari si kafenya ya, area kafenya. Dan di sini nih ada toilet sebelah kiri, kalau nggak salah toilet deh. Jadi kalau yang mau nongkrong buat cuman kayak ngopi, makan ya, toiletnya di situ. Nah, ini lembahnya aja indah ya. Masya Allah loh. Sebelum apalagi pas gongnya ketemu si bukit Teletabisnya. Nah, ini tempat ngopi, nongkrong, kafenya. Ya. Kita masih jalan lagi ke depan. Gua ajak keliling. Nah, ini dia. Namanya Cafe 360. Jadi gue masih bingung sih antara cafe sama resto. Pokoknya ya Bromo Hillside 360 degree-nya di sini teman-teman. Jadi lewatin sini muncul agak beda sih. Kalau tadi kan kita muncul ke sebelah kanan tuh ya, sebelah kanan dari sini terus ke bawah. Nah sekarang gue munculnya ke arah yang berlawanan biar kita keliling aja, biar bisa ngelihat dari POV yang beda. Sorry teman-teman, gue revisi dulu. Kafenya itu hanya 360 ya, jadi nggak ada degree-nya. Ini karena tadi di kamarnya ada meja kerja, jadi ke bawahan aja tuh 360 degree mah ya salah satu kerjaan yang biasa gue lakuin ya. Jadi nggak, ini hanya cafe atau restoran 360 aja karena dia 360 derajat. Nah tadi kita ngelihat view-nya dari belum tempat yang tinggi, yang paling tinggi cuma dari tempat nongkrongnya aja. Sekarang kita mau naik ke yang apa istilahnya ya, kebangunan yang paling tinggi lah ya yang ada di Bromo Hillside ini. Jadi di restorannya itu di atasnya itu kalau dibilang rooftop ya rooftop juga ya. Dan kenapa dibilang Cafe 360 karena di atasnya itu ada semacam rooftop yang memang bisa kita naik ya ke atasnya. Dan ini penampakannya, dan banyak orang yang menjadikan ini sebagai spot foto. Ini aja pas hujan dan udah ada beberapa orang. Nah pas kemarin gua kesana pagi kan ya, habis gua sarapan itu lebih banyak lagi yang sesi foto di sini teman-teman. Jadi di sini itu ya strukturnya dari kayu
Tapi juga mungkin kalau kayak tulang-tulangannya ya dari besi-besi kayak gini nih. Jadi ini kalau lu jalan ke sini lurus aja mata lu ke depan, ngeliat pemandangan, jangan ngeliat ke bawah. Kalau ngeliat ke bawah kayak gini sih ya segen ya. Gue juga kalau ngeliat ke bawah gini segen, udah gue liat depan aja. Nah, lu liat depan sih mata lu indah. Terus di sebelah kiri tuh yang bangunan putih kaca itu teman-teman, nah itu kamar Mahameru. Jadi gue tidurnya di situ. Yang tadi ke tempat kamar gue tuh ada di situ Mahameru. Nah ini Bukit Tabis yang tadi juga sama kita lihat dari kamar. Lanjut penjelasan kenapa mungkin cafe ini dinamain 360, karena memang bentuknya yang bulat teman-teman. Jadi dia bisa melihat sekeliling dari daerah di Bromo Hillside ini. Jadi lu mau ngeliat ke arah Bukit Teletabis bisa, ke arah Semeru tadi bisa, ke arah jalan pas kita nanjak yang ada pedesaan yang bangunan permanennya itu bisa. Jadi mungkin itu kenapa dinamain T60, karena memang bisa ngelihat ke mana-mana. Dan salah satu view-nya ini yang bisa ngelihat ke kamar Mahameru yang tepat gue nginep di situ. Dan dari si rooftopnya ini kita bisa langsung turun ke restoran atau kafenya. Jadi nggak usah lewat tangga yang tempat kita naik. Nah kita bisa langsung turun ke arah restonya ini. Pas lu turun dari yang tadi dingin di atas, pas ke bawah ini udah anget. Jadi nggak tahu gua berapa banyak heater yang ditaruh di area cafe atau restoran ini, karena langsung berasa angetnya ketika masuk ke area cafe atau restonya. Nah sekarang kita lanjut, gua mau keluar aja karena masih kenyang. Itu gunung apa ya yang teman-teman tahu ke arah sana ya? Cakep banget, Masya Allah. Nah ini keluar dan ini udah mau sore ya. Sekarang gue mau balik aja ke kamar, jadi kita chill di balkon kamar. Pas gue sampai kamar udah ada welcome snack and drink yang dianterin sama tim Bromo Hillside-nya. Sebenarnya dari awal ini udah bisa diambil, cuman karena gue udah capek jadi ya udah ke kamar dulu aja. Terus adek gue ke depan minta dianterin. Ini udah pagi Fox, dan sekarang gue sama keluarga mau ke restoran ya untuk sarapan. Ini masih pagi banget sih, mungkin jam 7 lah. Dan pas gue nginep di Bromo Hillside ini, kayaknya yang nginep itu cuma 2 atau 3 keluarga termasuk gue. Karena memang lagi sepi banget sih. Tapi pas gue check out, nah itu baru banyak tuh yang datang loh. Sampai restorannya aja tuh penuh. Dan ini kita masuk dan memang belum ada orang. Ya, jadi ya memang ini cukup sih, nggak yang banyak makanannya, cuman buat gue sih cukup. Kayak ada pastry, ada buah, dan seperti biasa minta telur dulu guys. Ya, minta telur, gue nyari bubur ayam ada, bubur kacang ijo ada, ya. Jadi cukup lah kalau buat gue nih, bubur kacang ijo ada, santan, ada mutiara-mutiaranya juga, enak. Dan ini masih sepi banget. Dan di Bromo Hillside ini kan dia memang kok ada cafe dan kopi nih. Ini ada mesin kopinya, lalu ini ada biji kopinya. Lu bisa mesen kopi juga. Cuman kopinya itu bayar. Jadi kalau lu mesen kopi di sini itu nggak termasuk sama paket sarapan yang lu dapat dari lu nginep di Bromo Hillside-nya. Nah ini ada biji-biji yang juga dia jual biji kopi juga. Terus kan kita nginep di sini kan biasanya kalau di restoran tuh dapat kopi sama tehnya ada, kopinya juga ada, cuman lu bikin sendiri. Dan kopinya enak kok, dia udah pakai biji kopi kerinci, dia gilingnya sih giling halus, jadi ya lu enak aja tinggal lu aduk. Dan buat gue sih dibikin americano enak lah. Nah ini resepsionisnya masih kosong teman-teman. Nah ini yang tadi, kalau lu butuh informasi ya lu screenshot aja bagian tadi ya, biar lu kalau misalnya mau kesini ya lu itu bisa dijadiin sebagai salah satu referensi. Nah teman-teman, gua bikin kopi terus ngopi di sini teman-teman, sambil sebat 2 bat sambil ngelihat pemandangan kayak gini, itu cukup buat gua untuk bisa menghilangkan
semua kepenatan di Jakarta, dan pastinya bersiap lagi untuk bisa kembali fokus kerja di Jakarta. Dan teman-teman, pas gue balik ke kamar, ini udah ada Manggia nangkring. Sebenarnya dia minta makan, cuman sih gue pesen ya teman-teman, kalau lu nemu monyet liar ketika lu lagi nginep di daerah-daerah pegunungan atau wilayah yang memang dekat sama alam, gak usah lu kasih makan, karena sebenarnya alam itu udah cukup ngasih makan mereka. Dan ketika lu ngasih makan mereka, itu ngerubah behave dia menjadi ya ngemis aja, gak mau cari makan. Dan pada akhirnya ya jadi dia behave-nya berubah, bukan lagi satwa yang mencari makan, tapi ya satwa yang cuma minta-minta doang ke pengunjung. Dan ini adalah scene terakhir video timelapse yang gua bangun dari jam 5 kurang sebenarnya. Cuman karena ada monyet, jadi gua nggak berani klik terus tinggal. Jadi gua sholat dulu, baru gua tungguin sambil rekam. Akhirnya ya memang transisi dari gelapnya itu nggak dapet banget teman-teman. Cuman ya udahlah ya, sama minus ada LED yang kelihatan jadi kayak jalan-jalan ke atas bawah. Cuman ya daripada nggak ada, ya akhirnya gua tetap posting aja teman-teman. Dan video ini juga menutup semua rangkaian road trip gua bareng keluarga mulai dari Jakarta, Solo, Batu, Prigen, dan sekarang ada di Bromo. Semoga semua video yang gua upload ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video Rexcast berikutnya. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.